Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ternyata umpama sudah terbuka pintunya. Ini tanggung jawab kepada keluarga perempuan. Makanya orang sana ibu sekalian, ini yang pernah ke Mesir saya kira bisa mengetahui tidak ada perempuan bebas mereka ini. Kayak kita terjadi pasang suami istri langsung jalan-jalan berdua-dua. Apa akibatnya? Setan datang kiri-kiri sama setan. Tapi apa yang Allah haramkan akhirnya. Begitu pada waktu pernikahan ibu sudah hamil duluan, kagak ngapa-ngapa orang kampung kita. Gak begitu orang hasil sana ini. Maka yang kedua, maliannya sudah ada meskipun kagak banyak. Yang ketiga, watamilu ilaihi nafsu. Ini tetap pengen kawin, yang dipaksa nikahin. Yang laki-laki udah kepengen kawin, yang perempuan yang mau kawinkan. 3 hal ini baru dikatakan wajib hukumnya nikah. 1, udah mampu fisiknya, udah dewasa. 2, udah punya lapangan pekerjaan, terutama laki-laki. Dan 3, para ibu sekalian sudah pengen kawin keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua ibu sekalian, perintah kawinkan anak. Bagaimana orang-orang tua? Ayatnya ada Allah berfirman, wa ankihu al-ayama minkum. Nikahkan al-ayama. Siapa ayama itu? Orang yang belum punya pasangan, punya anak laki-laki dijaga, pengen kawinkan. Yang perempuan pengen nikahkan. Nikah kalau anak ada janda pengen nikah pun nikahkan mereka. Ini kadang-kadang ada orang kampung pas janda pengen kawin ibu, ditawarin. Baik janda duda pengen nikah, mereka belum nikah. Kan hal ayah mami. Ini perintah para orang tua ibu ya, jangan meninggalkan saja. Tapi saya katakan, ada orang tua pengen haji, pengen umroh, anak pengen kawinkan anak dulu, haji belakangan, umroh belakangan. Kalau sekarang maknya bapaknya pergi umroh ibu, berapa berdua? 100 juta kurang lebih. Anaknya dari kawinkan, kain anaknya lamun ibu. Terjadi umpamanya perzinahan yang dosa anaknya saja, orang tua itu berdosa. Kenapa? Karena dalam anaknya sudah pengen kawin tadi. Perintah orang tua mengawinkan anaknya. Yang ketiga, Pak Ibu, ini hadisnya ajak musyawarah istri ketika menikahkan anak. Yang orang tua yang laki-laki dua yang pengen tahu. Ketika umpamanya ada yang melamar, menentukan hanya yang laki-laki saja yang dinikahi. Bapak ibunya musyawarah itu. Kira-kira ini ada lamaran, terima atau tidak. Nanti ketika bergabung anak kita bagaimana caranya? Bukan hanya laki-laki saja, ibu. Tapi sekarang itu terbalik biasanya. Laki-laki nggak mau tahu siapa yang kawin, yang perempuan itu sekarang gitu. Dulu biasanya laki-laki yang selalu mengatur, perempuan dari musyawarah sama sekali. Nggak sama sekarang, laki-laki pada nganggur. Siapa yang kerja? Perempuan. Istrinya yang kerja, Bininya. anak nikah, ibu yang capek. Iya. Bapaknya hanya tinggal nunggu nanti ketika kondangan datang saja. Terima amplop doangnya. Zaman sekarang lagi, zaman Markus, zaman Yusa dan sekarang. Yang ketiga itu, sekarang yang keempat, katakan sudah saya jelaskan.
ketika mengawinkan anak kita yang perempuan, usahakan mereka ada musyawarah mereka. Juga janda-janda pengen nikahkan. Kalau orang mengawinkan anak yang janda, nanti ada musyawarah. Jadi paksa untuk menikah mereka itu. Hadirin sekalian, kita sudah banyak mengetahui Latun kahul ayilmu hatta ustak marok. Walatun kahul bikru hatta ustak dana. Hadisnya itu. Latun kahul ayilmu hatta ustak marok. Dan yang akan para janda-janda ada musyawarah dulu. Walatun bikru hatta ustak dana. Yang nikahkan gadis-gadis yang gadis izin dulu sahabat tersebut. Ditanya nanti, kalau janda gampang ibu ditanya mau menikah, langsung iya saya mau. Kalau gadis kan malu ibu ya. Izin dulu masuk izin kalau diamnya. Pokoknya anak gadis dinikahkan sama siapa orang tuanya. Ada laki-laki sudah bagus, boleh tinggal sebagai menantunya. Kalau menantunya tawarin kepada anak gadisnya. Di anak gadis yang dapat jawab. Izin Tuhan, sumpah Tuhan, izinnya adalah diam. Para ibu sekalian, ada yang bilang, kalau dia nangis, lihat air mata apa? Seneng apa sedih? Air matanya air mata hangat. Iya. Berarti mau dia kan. Air mata hangat berarti mau ibu. Apa ibu sekalian? Dingin air matanya. Sedih. Mungkin nggak mau dia ibu. Kita air mata kita biasa itu punya air mata. Punya. Kira-kira kita pegang air mata kita dingin apa hangat? Sama aja saja. Nggak bisa bedain. Ini para ibu sekalian. Ini Ada di asin. air mata itu lihat, tapi semua air mata saya kira sama. Nangis kita macam-macam ibu, air matanya sama. Dingin kagak? Hangat kagak. Iya. Bapak ibu sekalian, nikahkan anak gadis kita. Kata kita, al-ajalatu dengan syaitan, ila fi'am sakina wa bi'ah. Cepat-cepat itu dalam perbuatan setan. Kecuali 5 hal yang boleh cepat-cepat. Satu apa? Dari Tabligul Zikr Iza adroka. Nikahkan gadis jika sudah dewasa dia. Boleh kawinkan dia. Tasbih Tabligul Iza adroka. Ini para ibu sekalian. Maka mari habis ini kita pakai Amiru Anissa perintah Nabi kepada kita dalam rumah tangga. Ajak musyawarah siapa Anissa, orang perempuan, istri-istri, kita mengawinkan anak-anak. Berikutnya Amiru lagi siapa? Bala Amiru Anissa fi anfusihina. Ajak musyawarah perempuan-perempuan dari mereka itu. Kalau mereka dikawinkan, ini para ibu sekalian, ini mudah-mudahan menikahkan anak itu bukan masalah yang kecil, masalah yang besar, bukan masalah pernikahannya saja. Wabah dan nikah, bagaimana cara ngatur rumah tangganya. Kalau kita bapak ibunya sama-sama menyetujui, sama-sama bermusyawarah, insya Allah akan jadi anak kita rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amana si Umayyah bin Abi Shalih wa kafara qalbuhu. Telah beriman oleh syairnya Umayyah bin Abi Shalih dan telah kafir oleh hatinya. Bapak ibu sekalian, Umayyah bin Abi Shalih
Dia adalah orang kafir. Pada zaman jahiliyah pinter buat syair, ahli syair bahkan Umayyah. Dia percaya adanya hari kiamat. Tapi gara-gara pada Allah percaya ada yang pasti akan datang, hanya enggak ibadah pada Allah. Itu Umayyah kerjaannya itu. Yang kedua, dia tahu Islam itu bagaimana. Saya tahu agama Islam, tapi saya tidak masuk Islam. Hanya syairnya ibu sekalian memuji Islam. Jadi syairnya beriman akan-akan. Wa kafara qalbuhu, hatinya kafir kepada Allah. Mana syairnya? Ini saya tulis lakal hamdu wa nu'ama nikmat Rabbana lakal hamdu wa nu'ama ya Rabbana ya Rabbana. Ada ayatnya, ada yang gak disebut ayatnya. Lakal hamdu wa nu'ama Rabbana. Fala syai'a a'la minka hamdan wa amjadan. Fala syai'a a'la minka hamdan wa amjadan. Itu bunyi syairnya. Lakal hamdu, bagi engkau pujian. Dia puji Allah itu. Lakal hamdu, ya Rabbana bagi engkau pujian. Wa nu'amar kalimatan Rabbana ya Tuhan kami. Memuji Allah ya. Lakal hamdu wa nu'ama Rabbana, bagi engkau pujian dan kenikmatan Tuhan kan. Fala syai'a ala minka hamdan wa amjada. Maka sesuatu yang tinggi daripada engkau akan pujian wa amjada, dan aku agungkan. Wa amjada, aku agungkan. Ini kata dia, keadaan paling tinggi pujian kepada engkau, aku puji, aku agungkan. Dipuji Allah itu, ya, bukan Allah. Kan wakafar qalbu, hatinya keadaan. Kalau apa namanya gimana ucapannya, artinya kufur. Wakafar qalbu. Ini namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Ahli syair, bisa buat syair, bisa buat pantun. Pantunnya muji Allah, hatinya gelap beriman kepada Allah. Bisa nggak begitu kira-kira? Para ibu sekalian, buat kita mungkin nggak bisa. Kalau pertanyaan yang kedua, ada nggak orang yang berbuat begitu? Ada nggak ini? Ada. Buat pantun, pintar. Buat syair, pintar. Muji Rasulullah, muji Allah, tapi nggak beribadah kepada Allah. Banyak. Kafir hatinya. Lain syairnya, lain apanya? Lain hatinya. Boleh nggak begitu? Iya. Nggak boleh. Orang kafir namanya. Munafik. Wakaful, beda sama Bilal gitu. Ketika umpamanya dulu pada waktu mau diapain dia? Siksa. Pakai batu, ini pakai batu itu. Karena dia takut pada Allah, disiksa diam saja. Berkata ahadun, ahadun, ahadun. Dia beriman, imannya pada Allah. Disiksa oleh siapa?
oleh tuannya tadi. Ini namanya orang mutmainnun. Apa namanya? Artinya apa namanya? Artinya orang yang tenang. Maka kalau dia ba'da imani, dia masuk ke mutmainnun bil iman. Maka kalau dia syukur dengan Allah, berimannya dia, seakan-akan dia orang kafir, diam saja dia takut orang tuanya. Kalau kamu mutmainnun bil iman, hatinya tenang, beriman pada Allah, itu Allah terima itu. Contoh, punya majikan lain agama, balapnya alhamdulillah disiksa siapanya? Kembali tadi itu karena sholat itu sekalian. Para ibu, ada yang nggak kerja, punya pekerjaan, selesai hidup umpamanya. Jika itu disiksa oleh kaumnya, dia terima siksaannya. Artinya mutmainnun bil iman, kalau terima kamu. Kenapa? Karena dia nggak mampu menghadapi tuan yang kayak begitu. Ya, tuan yang keras tadi. Sama halnya siapa tadi sekalian? Bilal. Boleh kita contoh. Jangan kayak Umayyah bin siapa? As-Salah. Syahid yang muji Allah, artinya kafir kepada Allah, tetap jadi orang kafir di neraka tempat. Umayyah siapa? Bin As-Salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin khatamu rabbil alamin bisari ibadil mu'minin. Amin. Amin itu merupakan jabatannya Rasulullah Al-Amin. Nabi punya pangkat Al-Amin, orang yang jujur. Amin, amin adalah Rasulullah hidayahnya sini. Siapa Nabi itu? Satu, amin, orang yang jujur. Kedua, orang Rabbil Alamin, penutup para nabi-nabi Tuhan sekalian alam. Nabi kita, Nabi Khatamun, Nabi setempelnya para nabi-nabi Rasulullah ini. Jadi kata Khatamun Rabbil Alamin. Bisari bil mukminin, serisan hambanya yang mukmin. Orang beriman tidaklah sering mengucap amin. Ini Bu, tiga ini hadis ini maksudnya ya. Satu, amin gelar Rasulullah, orang yang jujur, amin. Kedua, khatam Rabbil Alamin, Nabi kita Nabi yang khatam, Nabi yang penutup para nabi-nabi. Dia kata Nabi Rasulullah. Ada umpama yang mengatakan begini, ada calon nabi, tangkap ibu, tangkap ibu ya. Gak ada calon nabi. Nabi itu dari kota Nabi Rasulullah. Jangankan ibu calon nabi, calon kiai saja susah. At-taqwa tiap tahun ratusan ditamat ke At-taqwa putra. Enggak semuanya jadi kiai. Bahkan kadang-kadang semuanya lolos, teruskan jadi kiai sama sekali. Gak gampang. Maka saya pernah bilang sama anak kami, kalau anak saya jadi kiai kayaknya pantas itu. Pantas kiai. Kenapa? Karena Keturunannya kiai. Rumah kiai itu. Pokoknya kiai, Bapak kiai. langsung sana juga naik ke atas jadi mau kiai lagi. Saya punya mertua di Cirebon, ibu sekalian juga ajengan, kiai juga, kiai Lukman, Patah kiai. kekiaian padahal. Kekiaian. Cirebon kiai, Malabar kiai. Dua anak saya laki-laki, satu pun dari Pondok Tahu mam. Belum. Setelah
ternyata susah. Bilangin kayak susah. Jadi gampang anak kita suruh kuliah. Tapi punya kemauan, punya kemampuan, gampang kita diberikan oleh para rektor di perguruan tinggi. Ternyata untuk membentuk dia itu nggak gampang. Allah tabarakallah. Kemarin berpakainya Allah panggil kayak semuanya. Kiai Ahmad Rosyidi Kiai, Kiai Muhammad Nasir Kiai, Kiai Amin Nur Kiai Nurul Anwar Kiai Syarul Kiai semuanya ini diambil oleh Allah. Penggantinya sekarang susah kita harus cari. Ada nggak penggantinya? Ada. Tapi kata orang Jumat, saya lampunya belum kuat kayak sudah lewat. Masih pertumbuhan. 30-an belum setelah. Ya masih. Iya, masih belajar. Ini Bapak Ibu sekalian. Amin. Satu, laras orang dia. Nabi penutup para nabi-nabi. Ketiga Ibu sekalian, ciri kita orang Islam adalah banyak mengucap amin. Amin, baik kita ucap. Ini apapun yang berat diperintahkan kita, banyakin baca doa. Banyakin baca apa? Baca doa. Hadisnya kalau sahabat tanya pada apa? Innallaha yuhibbu al-mulihina fi du'a. Mulihina fi du'a. Innallaha Allah jadi mencintai al-mulihin, orang yang merayu-rayu di doa, pada doa. Mulihin mati merayu-rayu tidak bosan-bosan, minta terus. Kita kan kalau minta sama orang, sekali minta masih bisa, 2 kali minta masih bisa, 3 kali minta baru sudah bosan minta. Sama Allah berdoa pernah bosan. Terus berapa kali kita minta nggak bosan. Mulihin namanya. Saya doa di mana? Dia amin. Ini amin. Amin dalam doa itu ya. Amin. Kita doaan. Amin. Allah kita doaan. Allah kabulkan doa kamu. Bapak Ibu sekalian, kalimat amin itu banyak maksudnya, banyak artinya. Pertama, amin Allahumma istajib doa'ana. Yang kedua, amin if'al ya Allah. Perbuat ya Allah. Tergantung doa kita tadi minta apa. If'al ya Allah. Perbuat ya Allah. If'al ya Allah. Yang ketiga, amin la tuqayyid roja'an. La tuqayyid roja'an. Jangan kau sia-siakan harapan kami. Kita pengen sesuatu, doa pada Allah. Amin ya Allah la tuqayyid roja'an. Jangan kau sia-siakan harapan kami. Banyak lagi. Yang keempat, amin pun. Atau kadzalika faliyakun. Kadzalika faliyakun. Amin kadzalika faliyakun. Sebab ini oleh Allah jadikan dia. Kadzalika faliyakun. Itu jadikan dia. Kita pengen apa Ibu sekalian? Kadzalika faliyakun. Itu daripada amin tadi. Jadi amin itu banyak artinya.
Bukan hanya amin. Kalau bukan doa selesai kan, juga amin bisa jadi perbuat. Ya Allah, amin bisa jadi sekarang tadi. Jangan sia-siakan harapan kami. Menjadi yang tampak kalah di kapal Yakub. Itu jadikanlah dia. Para ibu sekalian, itu banyak kalimat amin. Amin itu ada yang bacanya dengan amin, ya. Amin boleh. Hanya pendek aja amin. Atau amin ya. Biasanya kalau kita kan nggak boleh. Boleh. Amin. Amin nggak boleh. Baca amin. Karena ini ada dianya. Amin ya. Kalau amin dua kali panjangin. Kalau amin. 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 Amin memang Amin. Jangan biasakan. Amin memang Itu bukan minta ngobrol kan namanya. Amin. Amin. Amin tidak boleh. Ada yang gimana lah bahkan. Amin. Miring aja. Amin. Seperti suka makan miring. Amin. Amin. Bahkan kalau amin itu boleh. Kalau amin boleh jadi bukan orang kelihatan. Iya. Orang mana itu orang Cianjur. Amin. Yang bahasanya mungkin agak sedikit gimana ini amin. Jadi sama orang Sunda ibu. Aku menerapkan apa enggak dari mana ya? Iya, orang Betawi. Coba kalau orang Poncol dari mana? Enggak. Yang mana yang Amin. Orang Arab Amin. biasanya kalau orang dapat ahlan. Ahlan. Itu kalau orang Mesir ahlan agak panjang kan. Ahlan. Kalau kita lihat orang Saudi ahlan. Pendek itu. Ahlan. Kesini lihat alif. Kirim lagi ya. Itu dibolehkan. Kalau ahlan itu bukan amin, bukan. Itu boleh-boleh saja. Nah, gimana kalau aminnya sekarang amin besok gimana ibu? Aminnya bukan amin istilah, bukan aminnya amin sama muhaimin. Nomor 1 itu. Ya. Aminnya apa ya? Muhaimin. Ini nanti ibu sekalian tanggal 14 Februari. Iya. Amin ya. Benar. Itu kita doa. Amin. Doa ibu ya. Ya. Kalau kedua itu kalau aminnya amin sama siapa? Muhaimin. Nemu ya. Paham ibu? Paham. Tinggal 1 bulan lagi. Tinggal 1 bulan lagi. 14 Februari. Jadi sekarang kalau foto Paling sekalian. begini. Saya kemarin Biasanya foto update begini, apa kan di RU 01 Bangkalan yang ceramah yang Munawir Ya, putar lagi. yang diajarin nenek-nenek Pegel amat. bahasa Arab ya, bahasa Arab ibu dia bilang ngapalin nih babun Pintu. hajarun batu hizakun sepatu wahidun 1. Bener. Berulang. babun pintu hajarun batu Hizakun sepatu.
Dari orang datang Yang begitu baik banyak semua yang duduk semuanya. Ya bun. Pokoknya Itu kalau ada berurusan begitu itu ulang lagi, bangun itu aja satu. Insya Allah. Amin. Tapi saya terserah. Yang selalu apa namanya ini di benak saya terus ada pesan daripada teman saya di Gontor, pimpinan pondok pesantren Gontor, Bapak Kiai Hasan Sahal, apa namanya Sahal, teman saya dari Kairo sana itu. Maka saya kata sama Sri Abida, tolong ini pesan beliau di share di seluruh umat, dengarkan oleh para sahabat semua. Ini mudah-mudahan para ibu sekalian bisa dipahami betul. Anda pilih yang benar, belum tentu benar, atau yang menang Belum tentu benar. Ya, Ya ada kan itu? ada. Mantapkan pilih yang benar, bisa penyaringan nanti di akhirat. Mantapkan pilih yang apa? Benar. Bisa yang nanti Ya akhirat. dengan akhirat. Kalaupun tidak menang, itu hanya sifatnya sementara. Tidak lama kalau tidak menang. Kita minta supaya apa? Menang dunia akhirat. Amin. Para ibu sekalian, ini harapan kita semuanya umat yang dibiarkan. Satu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi ruhul Quran. Ayat kursi itu seperempat Al-Quran. Ibu sekarang baca Al-Quran seperempat. Bisa satu malam. Tidak bisa. Tapi insya Allah baca kursi ibu sekalian pahalanya sama dan baca seperempat Al-Quran. Ini kepada para ustazah yang buka kitab lihat hadis 538. Jauh amat. 500 ribu tempat ribu. 500.